Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku
Tuhan, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yang serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. 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 Shalom, Dani, Shalom. Teresa, Jasper, Iva. Good morning. Hello, Bu Ruth Morning Sugiyarti, semuanya, haleluya. Pak Saiman, Cece Emi, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi semuanya. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, salam sehat. Kita baca Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Bertatap muka dengan Allah. Siapa yang sanggup melihat wajah Allah? Gak ada orang yang sanggup. Ya. Sekalipun Musa bercakap-cakap dengan Allah, sekalipun Musa dalam tanda kutip bertatap muka dengan Allah, tetapi Musa tidak melihat wajah Allah. Keinginan Musa untuk melihat wajah Allah tidak terpenuhi karena ia disembunyikan di sebuah goa. Karena orang yang menatap wajah Allah pasti terbakar ya. Karena Allah itu sangat terang, Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa didekati saudaraku ya. Jadi usaha manusia untuk mendekati Allah itu akan sia-sia belaka, akan menghanguskan dirinya. Nah, tetapi Allah itu begitu kasih akan dunia ini sehingga ia menjadi manusia bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kita bisa bertemu muka dengan Yesus Kristus. Amin. Ya, berbahagialah mereka yang pada masa-masa Yesus hidup di dunia ini menjadi murid-muridnya ya. 12 murid Kristus itu luar biasa. Nah, kalau hari ini kita punya teknologi yang begitu maju ya, kita bisa bertatap muka seperti hari ini. Saya dan Pak Gem
Anda lihat semua lewat Instagram, Facebook, YouTube, apapun gadget kita ya, apapun handphone yang kita punyai ya, kita bisa bertatap muka, itu sungguh kasih karunia Tuhan ya. Ilmu pengetahuan sudah demikian maju. Dan kalau Anda misalnya membayangkan saja, andai kata Allah itu punya handphone ya, apakah Allah juga bisa video callan sama kita ya? Nah, Allah itu roh ya, siapa yang berhubungan dengan dia harus berhubungan di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini jangan lupa kebenaran ya. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu firman Tuhan. Firman itu siapa? Firman itu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau Anda punya Yesus, Anda percaya kepada Yesus, maka Anda punya sinyal untuk berhubungan dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini loh luar biasa ya. Pagi hari ini sadar enggak gitu ya? Ketika kita rindu ya, hati kita haus untuk dekat dengan Tuhan. Siapa hari Natal ini merindukan? Merindukan keluarga, merindukan ayah ibu, merindukan anak-anak, merindukan family ya. Biasanya Natal kan kita kumpul family. Nah, besok kita kumpul family Surya Dharma, familynya Bapak Gembala ya. Tapi anak kami ada di Australia, Dani ya. Nanti kita video callan saja waktu makan siang, begitu ya. Nggak bisa nikmati makanannya ya, kecuali di order dari Australia sana ya. Jadi makan-makan bersama. Tapi juga beda waktu kan ya. Saudara 7 yang kumpul besok cuma 5 keluarga ya. 5 keluarga, satu di Solo nggak mungkin datang ya karena cuaca ya. Terus satu di Singapura juga nggak libur ya. Jadi beda negara, beda libur, beda jam ya. Ada banyak perbedaan. Pagi hari ini kita juga di tempat yang berbeda-beda ya. Ada yang di Jakarta, di Surabaya, di Sydney, di Sidoarjo aja ya rumahnya beda-beda ya. Ada yang hampir di ujung pantai ya. Bu Sepsi sama Pak Anton itu ya. Di ujung timur Sidoarjo. Bu Reni lumayan agak ke dalam sedikit. Bu Viken tetangga ya. Tapi Bu Vikennya lagi di Malang. Pak Henry yang jadi tetangga saat ini. Nah, begitulah keadaan kita berbeda tempat, lokasi. Tapi kita ingin bertatap muka ya dengan Tuhan tentunya ya. Nah, kemampuan untuk melihat lawan bicara kita melalui telepon memang baru dimungkinkan belakangan ini ya. Tetapi tidak demikian halnya bertatap muka dengan Allah, yang berarti berdoa dengan kesadaran penuh bahwa kita berada di dalam hadirat-Nya. Dalam Mazmur 27 yang kita tadi baca, Daud menyerukan doanya di tengah kepungan musuh. Nah, ini suatu masalah yang tidak dapat ditolong oleh manusia ya. Bahkan manusia yang terdekat sekalipun. Ayat 10-12 kita baca ya. Matius 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Amin. Ayat 8 kita baca. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Amin. Banyak orang mencari ya.
mencari wajah Tuhan. Artinya pada momen-momen Natal ini kita harus menghadirkan Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Amin. Amin. CCMI menulis, saya bersyukur bisa kumpul sama anak di Jakarta ibadah Natal. Wow, suatu yang luar biasa ya, berkumpul dengan sanak saudara. Nah, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Tuhan berkata, cari wajahku. Apabila hari ini engkau merasa sendirian, engkau merasa tidak punya orang yang bisa menghibur hatimu, Tuhan ngomong, carilah wajahku, ku huruf besar ya. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Seringkali kita jika di dalam kesesakan, kesulitan, kita cenderung datang ke manusia ya. Men-sharingkan masalah kita, minta advice, tapi pulang advice-nya nggak dikerjakan ya. Hanya cuma curhat. Maunya itu cuma curhat. Tapi kalau saudara curhat sama Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kelegaan, memberikan pertolongan. Mungkin curhatanmu itu rasanya ya cuman sumpek terus lego gitu aja. Tetapi jika engkau mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Manusia memang hanya bisa mendoakan dan mendorong untuk berbuat baik, mendorong untuk melakukan firman. Tetapi selebihnya adalah tindakan Anda sendiri, bukan karena orang. Dan seringkali kita itu menyalahkan orang lain lebih gampang ya. Saya ini sudah pergi konseling 10 orang misalnya, 10 hamba Tuhan, tapi mereka tidak bisa kasih jalan keluar. Yang salah sebetulnya siapa ya? Yang mengkonseling atau yang konseling? Ya sebetulnya yang salah yang minta nasihat itu. Sebetulnya kalau satu nasihat aja tidak diturut, mustahil nurut 1000 nasihat ya. Tuhan sudah ngomong tadi apa? Carilah wajahku. Nah, disuruh cari wajah Tuhan, bukan disuruh cari wajahnya manusia atau hamba Tuhan. Tulisannya ndak begini loh, carilah wajah hamba-hambaku, ndak loh ya. Carilah wajahku. Nah, saudara punya handphone tentunya ya. Saudara pagi-pagi mencari wajah saya karena mau dengarkan firman Tuhan. Mustahil mencari wajah saya mau mendengarkan saya bicara ya. Tentu bosan lah apa yang dibicarakan. Biasanya kita menghadap sama Tuhan untuk konseling, itu maunya kita itu konselingnya itu yang sesuai dengan keinginan hati kita. Itu berarti cuma mencari pengesahan ya, mengiyakan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin kita juga seperti itu kepada Tuhan ya. Iya. Tuhan, aku ini mau begini. Tuhan ACC ya, jadi minta tanda tangan gitu ya. Kayak saya di kantor itu ya, di Uber sama Mami Esther ya, untuk dimintai tanda tangan. Tanda tangan apa? Buku kunjungan ya. Jadi kalau beliau sudah melaksanakan tugas sama Pak Henry, mengunjungi si A, si B, si C, saya biasakan untuk dicatat di sebuah buku ya, supaya nggak lupa, atau nanti kalau ada masalah bisa kita telusuri apa sebabnya. Nah, maka dari itu kegiatan mereka untuk berkunjung itu saya anjurkan untuk ditulis di sebuah buku dan dilaporkan, sehingga saya juga mengetahui tidak asal suruh terus cuci tangan gitu, enggak ya. Mungkin kalau beliau sakit atau yang dikunjungi kesusahan ini dan itu, kami bisa membantu, kan begitu ya. Jadi dia ya, Bu Esther ini ngejar aku kemanapun aku berjalan. Bu, saya mau minta tanda tangan. Ya, kalau minta tanda tangan ya di meja ya. Masa di jalan kemana-mana bukunya dibawa gitu ya. Tapi ya itulah, namanya Tante Esther ya, enggak apa-apa lah. Akhirnya
saya baca dan saya teken gitu ya. Dia kalau sudah saya teken itu puas gitu ya, berarti hasil kerjanya sudah dihargai, kan begitu ya. Nah, itulah kalau kita sesama manusia menyelesaikan masalah secara data ya. Tetapi Tuhan, kalau kita datang mencari Tuhan, tidak perlu minta tanda tangan ya. Nggak pernah apa itu tanda tangan perjanjian ya, karena janji Tuhan sudah ditulis ya, ditulis di dalam Alkitab, dan ketika engkau percaya kepada janjinya ya, dan engkau nggak perlu minta misalnya saya mau ke sana ke sini, Tuhan engkau setuju ya, diharap diteken gitu ya, kan enggak. Tetapi kita ngomong ya Tuhan, kalau itu sesuai kehendakmu maka akan terjadi, aku ingin seperti ini, kan seperti itu ya. Kemarin kami itu pergi ke lereng Asri Trawas itu, ada rekan yang bilang, oh lewat jalan apa Pak? Garam. Jalan lewat gudang garam. Kami itu loh ya enggak tahu ya, di mana lewat gudang garam itu ya. Akhirnya sebelum belok ke Tretes itu. Katanya sebelum belok ke Tretes, tapi kami enggak pernah. Saya bilang gini, nanti kita malah tambah kelaparan, tersesat di hutan, ya kan? Lebih baik jalan raya saja, enggak macet lah, masih pagi, enggak macet. Dan hawa hujan ya, pasti enggak banyak orang mau keluar. Bener. Dan kita bisa mampir beli klepon ya saudara. Nah, kita berangkat paling terakhir ya. Kita ini berangkat terakhir, saya bilang, wis enak jalan biasa saja, saya mau mampir, sudi mampir untuk beli klepon. Saya katakan begitu, kleponnya terkenal ya, cukup viral. Terus Pak Gemini ngeroweng katanya, nggak usah mampir-mampir gini-gini. Padahal saya pikir nanti dia yang makan nomor 1 ya. Sungguhan. Saya bilang nggak apa-apa, kalau nggak ada parkiran ya nggak apa-apa, nggak usah mampir. Tapi kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan menyediakan parkir. Dan singkat cerita, ya pas kita datang ada mobil yang keluar, kita masuk. Ya gitu. Jadi akhirnya kami beli tahu petis, beli klepon 1 dus, beli pisang Nogosari, nah, kepingin kan, lapar. Tempe goreng, tempenya gede segini digoreng ya. Terus ada itu apa sih? Dadar jagung. Dadar jagung gede sekali. Lento. Lento juga, apa lento itu? Nggak tahu lah, kedelai, kacang kedelai yang dikepal-kepal gitu ya. Jadi beli banyak gitu ya. Jadilah karena hujan, rintik-rintik, dingin, lapar kan, walaupun nanti makan siang. Akhirnya kami makan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan. Kemudian mampir lagi beli pisang, beli apokat, beli segala macam, beli jeruk, beli kombucha, itu apa ya, yang labu Jepang yang oren itu loh ya, labu Jepang yang oren banyak sekali itu. Saya bilang saya minta benihnya, orangnya bilang ini sukar Bu katanya. Oh gitu ya, jadi biar beli aja gitu ya, nggak usah nanem. Terus ada labu Halloween itu ya, yang kuning itu, tapi ini yang benihnya enak katanya. Ya sudahlah saya beli ya. Akhirnya kita penuh mobil itu dengan belanjaan buah-buahan. Jeruk beli 4 tas kresek ya, penuh. Nah itulah ketika keinginan kita itu direstui oleh Tuhan. Tuhan menyediakan parkir, Tuhan menyediakan orang yang berjualan, Tuhan menyediakan buah-buahan, dan akhirnya kami tiba di tempat berkumpul itu di lereng Asri itu tidak terlambat ternyata ya. Bersamaan dengan rombongan yang lain, padahal kita mampir di 2 tempat belanja-belanja dan cukup kenyang ya, tidak kedinginan.
Nah, itulah saudaraku, kalau kita mau ya mencari wajah Tuhan terlebih dulu, bukan untuk meng-ACC-kan, bukan Tuhan yang kita perintah, bukan, terbalik ya. Tapi kita menuruti, kita punya Bapak yang kekal, Raja Damai. Kita izin sama Bapak, boleh enggak? Kalau Tuhan menghendaki ya pasti Tuhan menyediakan. Kemarin kita habis siaran open house ya. Open house because birthday dari Bapak Gembala ya. Jadi kloter pertama datang, kemudian kloter kedua datang, kloter ketiga datang, dan itu pun menggenapi firman ya. Ternyata di samping ada orang mengucapkan happy birthday dan merry Christmas, juga ada orang yang sambatan, saudara, minta konseling. Saya pikir, oh Tuhan itu memberi kita itu satu paket ya dalam kehidupan itu ya. Lengkap ya. Kemarin tuh sungguh-sungguh hari yang lengkap ya. Iya. Jadi sukacita, dan juga kita juga menaruh empati, duka cita, berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan konseling karena ada sesuatu hal masalah dalam kehidupan mereka ya. Jadi Natal itu komplit ya. Ada berita sukacita, pun juga ada orang yang tengah mengalami kegelapan, sehingga kita harus membagikan terang. Jadi baru saja kemarin itu kita khotbah tentang terang. Akhirnya kita harus jadi terang ya. Iya, jadi disitulah kita harus langsung praktek ya. Hari ini tidak pakai lama. Jadi kita harus praktekkan apa yang kita sedang katakan dan kerjakan ya. Kita harus praktek. Nah, selamat pagi Bu Lili. Apa kabar? Di New York pasti rame ya. Luar biasa. Nah, jadi kita juga harus menjadi saluran berkat ya. Kita terima berkat dari Tuhan luar biasa, tetapi kita harus segera menyalurkan. Mungkin di hari-hari yang lalu masih ada jeda waktu lah 1-2 hari gitu untuk menyalurkan. Nah ini enggak langsung saudara ya. Kita diberi banyak parsel ya. Akhirnya kita juga berikan sebagian parsel itu kepada orang yang membutuhkan juga ya. Jadi inilah berkat Natal ya. Jadi kita terima dan kasih. Bu Yulan kalau ngomong kan gitu, kita terima tapi kita kasih. Jadi inilah sukacita Natal bagi kita semua ya. Kita bisa bertatap muka dengan Yesus Kristus sebagai bayi yang lahir di kandang domba. Kita bisa melihat penyediaannya dalam hidup kita. Kita bisa melihat pertolongannya di dalam hidup kita. Kita bisa melihat wajahnya walaupun mungkin hanya mimpi ya. Kalau kita bertemu muka sungguhan berarti ya sudah almarhum gitu ya. Kita bersama Kristus selamanya di surga mulia. Nah, Dia menyediakan sukacita berlimpah-limpah. Ayo kita baca Mazmur 16 ayat 11 ya. Mazmur 16 ayat 11. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Mana pantunnya? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, amin. Itu ya. Jadi ketika kita bertatap muka, bersekutu dengan Tuhan kita ya. Nah, di saat-saat seperti itu kita merasakan apa? Sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa di hadirat Tuhan. Jangan keluar di hadirat Tuhan. Tahun 2025, ayo makin mendekat, makin mencari wajah Tuhan. Dia berkata, carilah wajahku ya. Perkataan ini ayo kita camkan baik-baik. Setiap hari dalam hidup kita wajib untuk mencari wajah Tuhan. Setiap pagi, siang, malam cari wajahnya. Maka engkau akan mendapati Ia tersenyum dan berkata, sukacita
berlimpah-limpah sudah aku berikan padamu, dan nikmat senantiasa di hadiratnya. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kesulitan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apa saja yang terjadi dalam hidupmu, ayo tetap bersukacita. Amin. Nanti siang kami mau kumpul-kumpul lagi ya, makan siang bersama rekan-rekan yang dulu kerja bersama-sama sewaktu saya bekerja di Surabaya ya. Nah, rekan kami ini tiba-tiba rumahnya kebanjiran, saudaraku ya. Nah, ini biasanya sukacita hari Natal tapi ngosek, saudaraku ya. Ngosek banjir, saudara, karena betul-betul Natal yaitu hujan di pagi hari itu ya. Dan berkat. Kalau hari raya terus hujan di pagi hari, entah itu Imlek, entah itu Lebaran, itu tandanya katanya hujan berkat katanya. Lah berkatnya itu mengalir. Terlalu banyak sehingga mengakibatkan banjir ya. Jadi dia ngosek garasi, kamar sambil mengeluh tentunya ya, sambil ngomel-ngomeli Pak RT karena Pak RT nggak tanggap ketika jalanan di paving menjadi lebih tinggi dari selokan, dari rumah, maka air itu gerocok masuk ke rumah, saudara. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, sebelum bikin jalan, bikin gotnya dulu ya. Nanti kalau bikin rumah ya, sebelum bikin rumah, bikin saluran airnya dulu, karena itu kan di bawah tanah ya. Bikin saluran airnya yang cukup gede, sehingga ketika air itu mengalir, maka akan mengalir ke got dan ke sungai ya. Di Pondok Mutiara juga masalah, karena saya melihat sungainya lebih tinggi daripada lokasi perumahannya, gotnya ya. Jadi bagaimana bisa kalau air sungai sudah ke atas, peres di atas, ya tentu genangan air terjadi. Nanti kalau sungainya sudah ke laut, airnya sudah asap, baru di rumah juga asap. Nah inilah, semua orang akhirnya ribut meninggikan rumahnya, meninggikan jalanannya ya, yang rendah akhirnya kelelep sungai, kelelep air, kasihan juga kan. Nah inilah masalah-masalah ya di perkotaan. Tapi kalau di desa lain lagi, longsor, saudara ya. Nah, kita mengucap syukur kalau hari ini kita baik-baik saja, bukan berarti kita terus tenang-tenang ya. Kita lihat kanan kiri, muka belakang apabila perlu ditolong ya. Jadi kita bisa membagikan terang itu kepada mereka yang sedang di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, setiap hari kami berdoa baca firman-Mu, kami selalu mencari wajah-Mu, Tuhan Yesus, sampai kami menemukan wajah-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sehingga berarti kami selalu lebih dekat kepada Engkau, Tuhan Yesus, sehingga kami mendapatkan jalan kehidupan yang baik, Tuhan Yesus, dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan kami ada nikmat senantiasa yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan Yesus, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan nikmat bersama Engkau, Yesus Kristus, atas tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, berkat-Mu, ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dan kami bisa berbagi kasih dengan sesama, Tuhan Yesus. Ya, di hari Natal ini memang ada sukacita yang luar biasa, tapi kita tidak berpesta pora dengan segalanya yang ada, tapi kita bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang masih di dalam banyak masalah yang sedang mereka hadapi, ya Tuhan Yesus, sehingga mereka harus lebih dekat lagi kepada Kristus untuk mereka sampai menemukan wajah-Mu, Tuhan, sampai mereka diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapa, terima kasih untuk semua perayaan Natal yang telah kami lakukan dan umat-Mu lakukan. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah pesta Natal kami, ibadah Natal kami, perayaan Natal kami semuanya. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun mereka masih merayakan Natal sampai di bulan Januari. Biarlah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa caring kepada umat-Nya, memberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. See you tomorrow guys. Terima kasih semuanya yang ada di New York, Sydney, Jakarta, New Zealand, semua di seluruh negeri, di seluruh bumi. Puji Tuhan. Di Sidoarjo, di Pondok Mutiara. Amin, amin, amin. Dani, Teresa, Jasper, Eva, we love you. Haleluya. Love you all. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya.